Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak di sini saya akan menjelaskan mengenai himpunan 2 ya. Sebagaimana pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai himpunan 1, yaitu membahas perihal bagaimana menyajikan dalam suatu himpunan. Kemudian kita juga membahas dalam himpunan 1 adalah operasi-operasi dari suatu himpunan ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai himpunan kedua ya. Dari himpunan kedua ini kita membahas perihal prinsip inklusi dan eksklusi ya. Di mana prinsip inklusi eksklusi ini adalah merupakan berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B ya. Berarti di sini kita ingin mencari berapa sih banyaknya suatu anggota dalam gabungan dua buah himpunan ya, baik itu himpunan A maupun himpunan B ya. Nah, di sini disajikan dalam bentuk notasinya yaitu N A himpunan A penggabungan terhadap himpunan D. Maksudnya banyaknya penggabungan antara himpunan A dan himpunan B, maka rumusnya adalah sama dengan banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurangi banyaknya irisan ya dari himpunan A terhadap himpunan B ya. Yang tulisan merah ini ya rumusnya. Atau di sini juga yang di bawah ini adalah A ini simbolnya simbol mutlak ya, nilai mutlak ya. Di sini adalah banyaknya penggabungan himpunan A terhadap himpunan B sama dengan di sini A ya, banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurangi banyaknya irisan terhadap himpunan A dan himpunan B ya. Seperti itu notasinya untuk penyelesaian perihal prinsip inklusi dan eksklusi ya. Baik, di sini ada contohnya misalkan himpunan A anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Kemudian yang B anggotanya adalah 0, 2, dan 4. Nah, kemudian ditanyakan di sini maka banyaknya penggabungan himpunan A terhadap himpunan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi banyaknya irisan himpunan A terhadap himpunan B ya. Di sini NA banyaknya himpunan A dihitung sini ada berapa anggotanya? 1 2 3 4 ada 4 ya. Berarti 4 ditambah NB-nya adalah banyaknya anggota himpunan B ada 3 ya. Kemudian dikurangi irisan, banyaknya irisan antara himpunan A dan himpunan B adalah 2 di sini. Anggotanya di himpunan A ada 2, kemudian di himpunan B juga ada 2, sama ya, beririsan. Berarti dia jumlahnya ada 1 yang beririsan yang sama ya. Maka dikurangi 1, berarti 4 ditambah 3 dikurangi 1. Maka jumlahnya adalah 6. Contoh lagi, misalkan ada beberapa bilangan bulat positif lebih kecil atau sama dengan 100 yang habis dibagi 6 atau 9 ya. Maka di sini penyelesaiannya misalkan A, di sini kita buat himpunan A yaitu bilangan bulat, pernyataannya adalah bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 ya, yang habis dibagi 6 pertama. Kemudian himpunan B yaitu himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 9 ya. Dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, banyaknya bilangan bulat. Nah, di sini kan ditanyakan berapa sih banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 atau 9 ya. Maka A di sini bilangan 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 yaitu kan berarti 6, 12, 18, 24, 30, 36 ini kan habis dibagi 6 semua ya. 42, 48 sampai 90 dan 96 ya. Nah, kemudian himpunan B yang habis dibagi 9 ya dari 1 sampai 100 ya. Berarti dia yang habis dibagi 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54 sampai 99. Maka di sini banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 dan atau 9 adalah maka banyaknya penggabungan himpunan A terhadap himpunan B sama dengan banyaknya anggota himpunan A. Di sini ada 16 dihitung ya. 6, 12 itu dihitung 1, 2 anggota dari himpunan A ada banyaknya anggotanya ada 16. Kemudian ditambah banyaknya anggota himpunan B. Banyaknya anggota himpunan B ada 11. Kemudian dikurangi, ini mohon maaf ini bukan tambah ya, kurangi ya. Dikurangi anggota yang beririsan antara himpunan A dan himpunan B ada 5, banyaknya ada 5 ya. Maka 16 ditambah 5 dikurangi 16 ditambah 5 ditambah 11 dikurangi 5 sama dengan 22. Atau juga bisa digunakan dengan cara
cara singkatnya adalah 100 dibagi 6 ya. Bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 berarti banyaknya anggota himpunan A adalah 100 dibagi 6. 100 dibagi 6 berapa hasilnya ya. Nah, nanti kemudian kita bulatkan menjadi dia ada 16. Kemudian 100 dibagi 9 ya. 100 dibagi 9 itu ada 11 ya. Nah, kemudian untuk menentukan irisannya adalah irisan antara himpunan A dan B. Di sini kan 6 dan 9 ya. Berarti cari aja KPK dari 6 dan 9 adalah probability total ada 5 ya. Kan 2 pertama kan 3 kali 3 9 kan, sini kemudian 2. Terakhir 3 2 ya kan, seperti itu ya. Nah, kemudian contoh lagi ya. Di sini berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5 ya. Maka penyelesaiannya adalah anggota himpunan A merupakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Kemudian yang B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Nah, di sini kita langsung kemudian kita langsung pakai cara cepatnya saja ya. Menentukan banyaknya anggota himpunan A, yaitu karena di sini 100 habis dibagi 3 berarti 100 dibagi 3 saja langsung, berarti dia banyaknya ada 33 ya. Kemudian banyaknya anggota himpunan B 100 dibagi 5 ya kan, yang habis dibagi 5 berarti dia ada 20. Kemudian banyaknya irisan dari himpunan A dan B adalah berarti 100 dibagi 15 karena KPK dari 3 dan 5 adalah 15 ya. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka 100 di sini dibagi 15 sama dengan 6 ya. Maka di sini dimasukkan sama dengan banyak himpunan A tadi 33 ditambah 20 dikurangi 6 sama dengan 47 ya, seperti itu. Sama juga tadi yang contoh 1 di sini. Contoh satunya banyaknya irisan antara anggota himpunan A dan himpunan B adalah di sini kan 6 dan 9. KPK dari 6 dan 9 berapa? Ya kan? Coba berarti 3 18 ya. Berarti 18 kemudian 100 dibagi 18 ya kan? KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Kemudian jadi irisannya adalah 100 dibagi 18, hasilnya adalah 5, berapa gitu kan, kita bulatkan saja menjadi 5 ya. Hasilnya seperti itu. Sebagaimana juga dengan contoh kedua ini ya. Yang contoh kedua ini untuk menentukan banyaknya irisan antara himpunan A dan B adalah berarti KPK dari 3 dan 5. KPK 3 dan 5 adalah 15 ya. Karena di sini kan habis dibagi 3, dibagi 3 itu kemudian 5, kemudian ini 5 kali 3 15 ya kan. Berarti 100 bagi 15 sama dengan 6 ya. Itu untuk menentukan banyaknya irisan. Nah, contoh lagi di sini misalkan dalam sebuah kelas terdapat 25 mahasiswa yang menyukai matematika diskrit. Kemudian 13 mahasiswa menyukai aljabar linier. Dan 8 diantaranya menyukai keduanya ya, menyukai matematika diskrit dan aljabar linier. Berapakah mahasiswa yang terdapat dalam kelas tersebut? Jadi berapa banyaknya mahasiswa yang terdapat dalam kelas tersebut ya. Maka di sini penyelesaiannya misalkan A adalah himpunan mahasiswa yang menyukai matematika diskrit ya. Kemudian yang B adalah mahasiswa yang menyukai aljabar linier ya. Nah, maka di sini sedangkan himpunan mahasiswa yang menyukai kedua mata kuliah tersebut adalah dinyatakan irisan himpunan A terhadap B ya. Jadi banyaknya mahasiswa yang menyukai salah satu dari kedua mata kuliah tersebut atau keduanya dinyatakan banyaknya anggota himpunan A terhadap B. Dengan demikian sama dengan banyaknya himpunan A, berarti himpunan A tadi adalah mahasiswa yang menyukai matematika diskrit ada 25 ya. Kemudian ditambah 13 ya. 13 ini adalah mahasiswa yang menyukai aljabar linier ya. Kemudian 8 adalah diantaranya menyukai keduanya, maka dia menjadi irisan ya. Maka irisan dari himpunan A dan B yaitu 8 ya. 8 diantaranya yang menyukai kedua-duanya, menyukai matematika diskrit dan aljabar linier. Maka di sini 25 ditambah 13 dikurangi 8 ya, sama dengan 30. Jadi terdapat 30 mahasiswa dalam kelas tersebut.
Nah, itu tadi di atas kita bahas mengenai prinsip inklusi eksklusi untuk dua himpunan, ya. Nah, bagaimana apabila dia modelnya 3 himpunan, 3 buah himpunan, 3 himpunan berarti ada himpunan A, himpunan B dan himpunan C. Maka di sini persamaannya seperti ini. Banyaknya ya, anggota himpunan A terhadap himpunan B kemudian terhadap himpunan C. Berarti ada 3 himpunan ya. Maka di sini rumusnya seperti ini ya. NA ditambah NB ditambah NC dikurangi banyaknya irisan himpunan A terhadap B dikurangi banyaknya irisan himpunan A terhadap C dikurangi banyaknya himpunan B terhadap C ditambah banyaknya irisan banyaknya himpunan A, B, dan C ya. Ini kayak matrik ya, seperti itu. Ini dipergunakan untuk yang 3 buah himpunan. Contoh misalkan di sini. Sebuah kelas terdiri dari 100 orang siswa ya. Sebuah kelas terdiri dari 100 orang siswa. Pada pelajaran olahraga, 25 orang siswa mengambil bulu tangkis. Nah, maka di sini kita nyatakan di sini yang siswa yang menyukai bulu tangkis ya sebagai himpunan A ya. Kemudian 20 orang yang mengambil basket. Berarti di sini kita nyatakan sebagai banyaknya himpunan B yaitu 20. Kemudian 16 orang mengambil renang. Maka C di sini 16 ya. Banyaknya himpunan C ada 16. Berarti ada 3 himpunan. Nah, kemudian selain itu terdapat 5 siswa orang yang mengambil ketiganya. Ini ada 5 siswa yang mengambil ketiganya. Maka irisan dari himpunan A, B, dan C adalah 5 ya. Karena dia ada 5 siswa orang yang mengambil ketiganya. Kemudian 7 orang siswa mengambil bulu tangkis dan renang. Maka irisan antara bulu tangkis dan renang ya. Bulu tangkis dan renang ini berarti himpunan A terhadap himpunan C ada 7 ya. Kemudian 8 orang siswa mengambil basket dan renang. Maka di sini irisan antara himpunan yang basket ya, B dan renang dan C ya. Itu. Dan kemudian 58 orang siswa tidak mengambil ketiga-tiganya ya. 58 orang siswa tidak mengambil ketiga-tiganya. Nah, kemudian di sini ditanyakan tentukan banyaknya himpunan A, himpunan B, himpunan C. Kemudian banyaknya irisan himpunan A dan C, banyaknya irisan himpunan B dan C. Kemudian banyaknya berapa penggabungan himpunan A, B, dan C. Kemudian banyaknya irisan himpunan A, B, dan C ya. Maka di sini tadi berarti banyaknya himpunan A adalah 25 ya. Jadi di sini ada 25 yang menyukai bulu tangkis. Kemudian NB-nya ada 20 ya. Sini yang menyukai basket ada 20. Kemudian NC-nya adalah 16 yang menyukai renang ada 16. Kemudian di sini irisan himpunan A dan C ada 7 ya. Sini 7 orang siswa yang mengambil bulu tangkis dan renang. Kemudian irisan himpunan B dan C ada 8. Ya, ada 8 orang siswa yang mengambil basket dan renang ya. Nah, kemudian di sini tadi banyaknya irisan himpunan A, B, dan C ada 5. Ini yang mengambil 5 siswa yang mengambil ketiga-tiganya, mengambil ketiga olahraga ketiga-tiganya ada 5 ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini banyaknya penggabungan ya, banyaknya penggabungan himpunan A, B, dan C dia sama juga dengan berarti sini kan sebuah kelas terdiri dari 100 orang siswa ya. Sebuah kelas terdiri dari 100 orang siswa. Maka 100 dikurangi. Nah, di sini ada 58 orang siswa tidak mengambil ketiga-tiganya ya. Maka di sini banyaknya himpunan A, B, dan C adalah 100 dikurangi 58 sama dengan 42 siswa ya. Jadi di sini banyaknya himpunan A, B, dan C adalah 100. Di sini sebuah kelas terdiri dari 100 orang siswa, 100 dikurangi 58 yang tidak mengambil ketiga-tiganya, dia tidak mengambil ketiga-tiganya. Berarti 100 dikurangi 58 sama dengan 42 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan yang ketiga yang B adalah hitunglah siswa yang mengambil bulu tangkis dan basket. Berarti irisan yang mengambil himpunan A dan himpunan B. Ditanyakan itu ya. Maka kita masukkan rumusnya. Banyaknya himpunan A terhadap himpunan B terhadap himpunan C sama dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurangi NA terhadap B kemudian NAC kemudian NBC plus NABC ya.
Nah, di sini kita masukkan. Tadi di sini kan sudah diketahui banyaknya penggabungan himpunan A, B, dan C ada 42. Sama dengan NA-nya 25, kemudian NB-nya 20, kemudian NC-nya 16. Kemudian di sini ditanyakan adalah dikurangi NA terhadap B ya. Jadi ditanyakan banyaknya siswa yang mengambil bulu tangkis dan basket. Kemudian dikurangi tadi irisan NAC adalah 7, dikurangi irisan dari B dan C adalah 8 ya. Kemudian irisan dari A, B, C tadi yang mengambil ketiganya. Yang mengambil ketiganya ada 5 ya. Maka di sini kita masukkan 42 kemudian sama dengan 25 ditambah 20 ditambah 16 dikurangi 7 dikurangi 8 ditambah 5 dia hasilnya ada di sini 61 ya. 61. 61 dikurangi 10 berarti dia ada 51 dikurangi NAB ya. Kemudian maka di sini NAB sama dengan 51 dikurangi 42. Maka dia di sini irisan himpunan A dan B ada 9 ya. Seperti itu. Jadi siswa yang mengambil bulu tangkis dan basket itu ada 9 siswa ya, seperti itu. Itu contoh penyelesaian untuk yang himpunannya ada 3. Nah, kalau untuk yang rumus inklusi eksklusi untuk yang 4 buah himpunan, berarti A, B, C, D ya seperti ini ya rumusnya ya. A ditambah B ditambah C ditambah D, kemudian dikurangi AB, kemudian kayak matrik aja ya, dikurangi AC, dikurangi AD, irisan AD, dikurangi irisan BC, dikurangi irisan BD, dikurangi irisan CD, ditambah irisan ABC, ditambah irisan ABD, ditambah irisan ACD, ditambah irisan BCD, dikurangi irisan ABCD ya. Itu untuk yang 4 buah himpunan. Seperti itu ya. Nah, di sini kita contoh latihan ya. Nah, ini latihan nanti kalian kerjakan, ada tugas ya. Tugas di pertemuan ketiga nanti kalian kerjakan di sini. Nah, di sini contoh misalkan 1, berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi oleh 7 atau 11. Berarti di sini ada 2 himpunan ya. Himpunan A adalah yang habis dibagi 7, kemudian himpunan B adalah yang habis dibagi 11. Berarti yang himpunan A adalah 1000 dibagi 7, berapa hasilnya ya. Nanti kalian bulatkan saja. Kemudian 1000 dibagi 11 berapa, itu himpunan B. Kemudian irisan antara himpunan A dan B adalah, nah berarti harus dicari dulu KPK-nya antara 7 dan 11. KPK dari 7 dan 11 adalah, di sini kan nggak ada kesamaan antara 7 dan 11 ya. Berarti ini yang habis dibagi 7 dikali ini berarti tinggal 7-nya tinggal 1, kemudian 11 berarti 11 kali 7 77 ya. Maka irisan antara himpunan A dan B adalah 1000 dibagi 77 berapa ya. Nanti kalian langsung tinggal dimasukkan nilainya. Kemudian yang kedua, misalkan ada 100.467 mahasiswa angkatan 2004 di ITB. 97 orang diantaranya adalah mahasiswa Departemen Informatika. Kemudian 68 mahasiswa Departemen Matematika dan 12 orang mahasiswa double degree Matematika dan Informatika dan Matematika ya. Maka di sini ada 2 himpunan ya. Berarti di sini ada 2 himpunan. Himpunan yang pertama yaitu adalah mahasiswa yang mengambil Informatika ada 97. Kemudian himpunan B yang mengambil matematika ada 68. Kemudian di sini 12 yang mengambil double degree informatika dan matematika ya. Maka 12 ini adalah irisan dari himpunan A dan B ya. Kemudian di sini yang ditanyakan ada berapa orang yang tidak kuliah di Departemen Matematika dan atau Informatik ya. Ditanyakan ada berapa orang yang tidak kuliah di Departemen Matematika atau Informatik ya, seperti itu. Nah, nanti kalian cari, berarti dia ada rumus menggunakan rumus N, penggabungan A terhadap B sama dengan NA ditambah B ya, dikurangi yang irisannya itu ya. Dikurangi irisan A dan B tadi 12 ya. Seperti itu. Kalian masukkan saja, berarti tadi himpunan A banyaknya ada 97, kemudian ditambah himpunan B ada 68. Kemudian dikurangi irisannya yang mengambil 2 degree 12, berapa hasilnya? Itulah berarti orang yang tidak kuliah di Departemen Matematika dan Informatik itu tadi hasilnya ya.
Nah, kemudian yang 3, pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus. 212 siswa yang mengambil kuliah matematika diskrit dan 188 siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berarti di sini tetap ada 2 himpunan ya. Himpunan yang pertama yang mengambil mata kuliah kalkulus, himpunan A, itu banyaknya 345. Kemudian yang mengambil kuliah matematika diskrit, itu berarti himpunan B ada 212. Nah, kemudian yang mengambil keduanya berarti irisan antara himpunan A dan B, yang mengambil keduanya adalah 188. Nah, kemudian berapa siswa yang mengambil kalkulus dan matematika diskrit? Nah, ditanyakan ini adalah berapa siswa yang mengambil kalkulus dan matematika diskrit. Ini salah pertanyaannya ya. Soalnya kan di sini pertanyaan ini sudah ada irisannya yang mengambil kedua mata kuliah tersebut kan ada 188 ya. Nah, di sini harusnya pertanyaannya adalah berapa siswa yang tidak mengambil kalkulus dan matematika diskrit ya. Berapa siswa yang tidak mengambil kalkulus dan matematika diskrit? Mestinya seperti itu. Ya, maka dimasukkan saja NA 212 ditambah NB-nya 188. Berarti di sini ada 345 himpunan A ditambah himpunan B 212 dikurangi irisannya yang mengambil keduanya itu 188. Jadi itu hasilnya ya. Siswa yang tidak mengambil, harusnya di sini tidak mengambil kalkulus dan matematika diskrit. Nah, kemudian latihan kedua. Latihan kedua di sini sebanyak 1.232 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris. Nah, ini dinyatakan sebagai himpunan A ada 1.232. Kemudian yang mengambil kuliah bahasa Prancis sebagai himpunan B ada banyaknya 879. Kemudian yang himpunan C yaitu yang mengambil kuliah bahasa Jerman ada 114. Kemudian di sini sebanyak 103 orang yang mengambil kuliah bahasa Inggris dan Prancis, maka irisan di sini irisan himpunan A dan B ya. Kemudian ada 23 orang mengambil kuliah bahasa Inggris dan Jerman, maka di sini irisan himpunan A dan C ya. Kemudian ada 14 orang yang mengambil bahasa Prancis dan Jerman, berarti di sini irisan himpunan B dan C ada 14. Kemudian jika 2092 orang mengambil paling sedikit satu buah kuliah bahasa Inggris, bahasa Prancis dan bahasa Jerman ya. Berapa mahasiswa yang tidak mengambil kuliah ketiga bahasa tersebut? Maka di sini irisannya adalah jika 2092 orang mengambil paling sedikit satu buah kuliah bahasa Inggris, bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Berarti di sini irisannya adalah irisan dari himpunan A, B dan C adalah 2092. Kemudian di sini ditanyakan berapa yang banyaknya mahasiswa yang tidak mengambil. Yang tidak mengambil, maka ditanyakan di sini adalah penggabungan dari himpunan A dan B dan C berapa. Kemudian yang kedua, nomor 2, di antara 100 mahasiswa 32 orang mempelajari matematika, maka himpunan A di sini ada 32. Kemudian 20 orang mempelajari fisika, maka dinyatakan di sini adalah himpunan B ada 20. Kemudian 45 orang mempelajari biologi, maka di sini kita nyatakan sebagai himpunan C-nya ada 45. Kemudian di sini 15 mempelajari matematika dan biologi, maka di sini irisan himpunan matematika dan biologi, berarti himpunan A dan C ada 15. Kemudian 7 yang mempelajari matematika dan fisika, berarti di sini irisan himpunan matematika dan fisika, ya berarti A dan B ada 7. 10 yang mempelajari fisika dan biologi, maka di sini irisan dari himpunan B dan C ya, ada 10. Dan di sini 30 tidak mempelajari satupun di antara ketiga tersebut ya. Hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga bidang tersebut. Maka di sini kan ditanyakan berapa sih banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga bidang tersebut. Berarti di sini ditanyakan adalah banyaknya irisan dari himpunan A, B, dan C ya. Berarti di sini ditanyakan adalah banyaknya irisan himpunan A dan B dan C ya. Karena di sini ditanyakan banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga bidang
tersebut ya. Maka di sini dan 30 tidak mempelajari satupun di antara ketiganya ya. Maka di sini banyaknya penggabungan antara himpunan A, B, dan C itu sama dengan 100 mahasiswa dikurangi 30 ya. 100 dikurangi 30 itu banyaknya penggabungan himpunan A, B, dan C 130. Nah, kemudian berarti kalian harus mencari berapa banyaknya irisan ya, irisan antara himpunan A, B, dan C ya. Baik, saya kira kita cukupkan ya pertemuan kali ini. Nah, silakan kalian kerjakan tugasnya ya. Tugasnya ada di e-kampus. Nah, di sini sudah saya gambarkan ya bagaimana penyelesaian latihan 1, 2, dan 3, kemudian latihan 1, kemudian latihan 2 ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.